Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwil warzuqna malan waladan wa barik lana. Jamaah sekalian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini adalah bugar dan sehat di Ramadan. Ya. Saya berpikir apakah bugar dan sehat dengan Ramadan, artinya dengan Ramadan ini kita semakin bugar dan sehat, ataukah kalau judulnya bugar dan sehat di bulan Ramadan, gimana caranya agar selama Ramadan ini kita bugar dan sehat sampai kita bisa menuntaskan puasa kita. Gitu. Jadi ada dua makna, makanya saya tambahkan di sini dengan dalam kurung kalimat dengan, ya. Apakah nanti gimana itu membuat kita bugar dan sehat selama Ramadan sehingga kita sukses penuh, tidak tergoda, tidak terkendala, bahkan mungkin membatalkan diri dari puasa kita, atau sebenarnya kita melihat di bulan Ramadan ini ada sebuah potensi kita untuk semakin bugar dan semakin sehat. Jamaah sekalian, kurang berapa hari ini? 10? 9 ya. Masya Allah, semoga ini bagian dari doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Insyaallah Bapak sekalian. Dan Ramadan ini tentu akan lebih bermakna sebenarnya kalau kita punya bekal dan persiapan, ya, baik ilmunya atau fisiknya, sehingga kita lebih kuat maksimal gitu ya, atau mungkin secara rohaninya, ya, sehingga kita aspek ada mengatakan Ramadan adalah bulan tarbiyah ruhiyah gitu ya, pembinaan ruh kita itu bisa kita dapatkan manfaatnya. Makanya beberapa waktu yang lalu itu sering ada kajian namanya Tarhib Ramadan, ya, kajian menyambut bulan Ramadan, apakah itu terkait dengan fikihnya dan sebagainya, sehingga kita memasuki bulan Ramadan itu tidak berbekal dari ilmu yang mungkin sudah setahun yang lalu kita dapatkan, tapi terus terbaharui sehingga kita masuk Ramadan itu sudah siap. Bahkan Bapak sekalian, para ustadz yang ceramah di bulan Ramadan itu sudah ceramah yang lebih penguatan, tidak lagi bicara tentang fikih Ramadan di ceramah-ceramah tarawihnya seperti itu, ya. Dan hari ini Bapak sekalian, saya ingin menyumbangkan materi tentang gimana kita mempersiapkan fisik kita dan tentu memaksimalkan bulan Ramadan kita. Jamaah sekalian, ini slide lama gitu ya, bahasanya puasa itu berat dan menyusahkan, ya. Hari-hari ini yang kita puasa Rajab dan Sya'ban, ya, itu merasakan bahasanya puasa itu berat, ya, karena kita harus menanggung lapar, haus yang akibatnya kita menjadi lemas. Kita tidak boleh membatalkannya, ya, karena berarti memokel dan ada kewajiban kita menyahur gitu ya. Dan yang terakhir Bapak sekalian, kita tidak mengurangi pahala dari puasa. Ya, tentu para ustadz sudah membahas betapa banyak dari kita yang berpuasa berkurangnya keberkahan tanda petik pahala puasanya karena yang didapatkan hanya sekedar rasa haus dan lapar, ya, karena kita tidak bisa menjaga mata kita, pendengaran kita dan mulut kita, ya. Dan Bapak sekalian, di jam-jam 12 ke atas ini luar biasa sekali es teh ini. Ya, mungkin hari ini kita es teh itu biasa, tapi nanti di bulan Ramadan Bapak sekalian
es teh ini sejak mungkin jam 9 ke atas ya, atau jam 12 ke atas itu menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan untuk kita minum. Bapak sekalian, kita bicara tentang metabolisme tubuh dulu ya. Kemudian nanti kita kaitkan dengan Ramadan. Ya, ini definisi ilmu yang salah kita kuasai. Sebagaimana saya bilang ke salah satu takmir, saya kalau ngisi ceramah agama, saya tidak mau. Saya bukan kapasitas saya. Kalau saya bicara tentang kesehatan, saya mau. Terus salah satu takmir bilang, ya dikaitkan Pak Heru antara kesehatan dan agama. Kalau itu aku bisa. Ya, makanya saya mengiyakan 3 tahun yang lalu ya Pak Jarwo ya. Jadi saya diminta untuk menjadi salah satu bagian dari yang mengisi di masjid yang ini. Ya. Bapak sekalian, ini slide lama gitu ya. Bahasanya nutrisi dan metabolisme tubuh kita itu ada yang kita sebut dengan makronutrisi dan mikronutrisi. Ya. Makronutrisi itu fungsinya sebagai sumber energi tubuh kita, ya, menggerakkan tenaga kita, beraktivitas kita. Terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, dan ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Ya. Orang yang makan nasi dia bisa bergerak. Hewan-hewan mau makan daging dan lemak mereka bisa bergerak. Seperti itu. Ya. Kalau kita enggak sekedar nasi, tapi juga protein dan lemak kita makan juga, seperti itu. Sementara mikronutrisi, dia terjadi vitamin dan mineral, dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan kalau dia berlebih itu dibuang, ya, dibuang oleh tubuh karena tidak diperlukan lagi, tapi dia sangat berfungsi membantu proses metabolik dan fungsi biologis yang lebih kompleks. Ya. Bapak sekalian, kita akan bahas lebih pada makronutrisi ini. Ya. Saya mau mengulang slide lama. Ya. Jadi Bapak sekalian, kita yang menjadikan ketika kita memakan karbohidrat, ya, ada di beras, ya, Bapak sekalian, beras ya, nasi, beras hitam, beras ketan, ya. Beras ketan ireng gitu ya, termasuk tepung ya, dan olahan produk tepung tentunya ya, ote-ote, roti dan sebagainya itu, kemudian buah yang manis dan termasuk gula di sini, ya, dan juga bahan baku dari tepung tentunya, ubi-ubian itu sendiri. Nah, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat itu Bapak sekalian, dengan cerdas tubuh kita mengolahnya menjadi yang namanya gula darah. Sebagai suatu energi, ibarat bensin yang menggerakkan tubuh kita. Nah, ketika karbohidrat ini ada Bapak sekalian, pertama sangat tergantung dari otot kita. Apakah pada saat itu kita bergerak? Ya. Pada saat itu kita bergerak beraktivitas. Ya. Kalau Bapak sekalian, ketika kita bergerak dan beraktivitas, maka gula darah ini akan terserap lebih banyak untuk energi kita. Ya. Paham ya? Seperti itu. Kalau kemudian kita tidak banyak bergerak, ya, bahan mangan turu gitu ya misalkan. Makanya di Instagram itu sangat dianjurkan 30 menit pasca kita makan karbohidrat itu kita bergerak. Karena setelah 30 menit sampai 1 jam tuh Bapak sekalian, ini sudah mulai dirubah. Jadi beras di lambung, di usus dirubah menjadi gula. Makanya 30 menit pasca kita makan karbohidrat diharapkan kita tuh bergerak. Tujuannya apa? Agar gula kita nggak tinggi. Dia terserap oleh otot dengan gerak fisik kita. Ya, semakin kita bergerak kuat, maka ini akan terkonsumsi di sini. Kalau kemudian Bapak sekalian masih ada di sini, maka insulin dikeluarkan oleh pankreas, Bapak sekalian. Dan insulin akan memasukkan gula darah kita ke dalam otot kita. Makanya di sini kita sampaikan pentingnya orang yang berotot punya massa otot yang besar, gitu ya. Yang kalau gini kelihatan gitu ya, kelihatan itu otot itu ibarat spons Bu sekalian, spons yang bisa menyerap.
Kalau kain itu kain kanibu, ya kita nyuci mobil kan kita kasihkan. Semakin besar massa otot kita, pertama dia akan menjadi gudang penyimpan dari gula darah kita. Sebenarnya juga ketika otot massa kita besar, maka ketika itu bergerak, maka dia akan mengkonsumsi gula darah lebih besar pula. Sebagaimana mobil Innova 2000 cc sama mobil Xenia 1000 cc, maka tentu konsumsi BBM-nya lebih boros yang Innova. Ya. Kalau itu Bapak sekalian masih ada lagi, masih tinggi lagi, maka liver akan menyimpannya di dalam liver, dan itu tidak banyak yang disimpan dalam liver. Kalau itu masih lebih lagi gitu ya, maka akan terjadilah sebagian berada di dalam liver itu berupa lemak. Makanya ada istilah yang disebut dengan fatty liver, ya, perlemakan pada liver. Kalau itu masih ada lagi, masih lebih lagi, maka dia akan digeser menjadi lemak tubuh kita. Ya. Dan itu Bapak sekalian yang membuat kemudian seseorang menjadi berat badannya naik, walaupun pada hakikatnya sebenarnya lemak tubuh itu adalah cadangan energi kita. Ya. Sehingga akhirnya Bapak sekalian, indikasi yang rasional tentang orang itu gemuk atau tidak itu adalah dari lingkar perut tubuhnya. Ya. Berdiri tegak, kaki melebar 30 cm, ya, kemudian dari pusar ditarik sejajar melingkar ke belakang, balik ke pusar, pakai meteran jahit itu, lah diukur di situ. Pria idealnya tidak lebih dari 90 cm. Kalau wanita, kalau nggak salah tidak boleh lebih dari sekitar 100 cm. Ya, jadi Bapak sekalian, kesimpulannya apa? Ketika gula darah ini ada, akan dipakai energi otot tubuh, disimpan dalam otot yang namanya glikogen. Kalau masih berlebih disimpan di hati kita, dan kalau lebih lagi maka dirubah menjadi lemak tubuh kita. Paham ya sini? Paham ya. Bapak sekalian, ada istilah di dunia kesehatan itu yang disebut dengan indeks glikemik. Artinya adalah seberapa cepat karbohidrat menaikkan glukosa darah kita dengan skor skala 0 sampai 10. Skor rendah 0 sampai 55 adalah dia dicerna lambat, dan ini akan menjaga gula darah kita stabil karena dia tidak langsung tinggi. Makanannya apa saja? Sayuran hijau. Loh, kenapa sayuran hijau kok bisa dijadikan sebut karbohidrat dan sumber energi? Lah, hewan-hewan yang memakan rumput sebagainya itu dia bisa gemuk loh. Ya kan? Hewan sapi itu enggak makan sego, Pak. Makan rumput, lemu yang nanti korban kita sembelih insyaallah. Ya. Jadi dalam sayur kita itu ada karbohidratnya. Cuma ya butuh banyak sayur untuk kebutuhan kita. Sebagaimana sapi butuh banyak makan yang banyak setiap hari seperti itu. Ya. Yang aman adalah, yang rendah adalah sayuran hijau, khususnya sayuran yang bukan buah. Ya. Tahu ya Bu sekalian ya, sayuran yang bukan buah. Jadi kalau namanya apa? Nah, tahulah gitu ya. Jadi bukan sayuran yang buah, bukan sayuran yang ubi, tapi utama sayuran yang berupa hijau, daun dan batangnya. Ya, kemudian kacang-kacangan dan beberapa buah yang relatif sangat rendah, yaitu apokat dan stroberi. Yang punya indeks glikemik sedang 56-69 adalah nasi merah dan ubi rebus. Ya, ubi merah itu loh Pak. Ya, ubi ungu. Ya, kalau kita katakan ubi ungu. Dan celembu manis. Yang manis ya. Yang tinggi skornya 70 sampai 100 adalah dia dicerna cepat dan berisiko terjadi lonjakan dari gula darah kita. Apa itu? Nasi putih, roti putih. Ya, saya garis bawahi tepung Bapak sekalian, berarti ini mewakili semua makanan yang bersumber dari tepung. Makanya kadang-kadang kalau saya kajian di sini saya ngelirik, apa ya snacknya ya?
lumpur Sidoarjo, nah kan ya, ya OT-OT, kadang-kadang pengen juga, tapi Bapak sekalian ini dia punya indeks glikemik tinggi, begitu kita makan maka akan jadi lonjakan gula darah kita. Ya, kemudian kentang termasuk Bapak sekalian, gula, ya, maka ada yang bilang hindari gula karena gula itu jahat ya, dan buah yang manis. Saya punya pasien, punya diabetes, rumahnya punya pohon mangga gadung, dia makan satu, langsung gulanya naik 500. Ya. Saya di rumah punya buah mangga mana lagi, dulu suka, sekalian, tapi sekarang ngeri saya kalau makan itu, karena sangat manis sekali. Lah Bapak sekalian, apa maksudnya saya menjelaskan tentang indeks glikemik ini ya? Ini Bapak sekalian, ada yang disebut dengan roller coaster, naik turun, tahu ya roller coaster itu ya, wahana yang naik turun. Bahwasanya Bu sekalian, ketika makanan kita tidak kita kontrol, maka dia akan naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Contohnya, siapa yang pernah ada acara pelatihan di hotel? Banyak kan? Ya, di hotel itu Bapak sekalian, kalau sudah sarapan pagi, itu kayak di surga. Ya kan? Mau apa? Semuanya tersedia. Tergantung kelas hotelnya. Kalau hotel bintang 5 kayak Hyatt, Marriott situ sekalian, aduh kalap kita. Semuanya ada. Sing roti, sing ini, sing ini. Ya. Kita makan, naiklah gula darah kita. Ceret gitu. Ya. Ketika hampir turun, kita ada acara pelatihan, ada break, coffee break. Ya kan? Coffee break naik lagi. Baru dia turun sebentar, jam 12 sudah makan siang. Nah, kalau pelatihan di hotel, Bapak sekalian, makan siangnya enak sekali. Ya. Turun sebentar, menjelang asar, coffee break lagi. Ya. Habis itu malam kita masih acara dinner, makan lagi. Baru turun kemudian ketika tidur, bangun pagi makan lagi. Ya, itu Bu sekalian yang kita sebut dengan roller coaster, naik turunnya dengan cepat gula darah kita. Ya, dan seperti ini Bu sekalian, ketika naik tinggi maka insulin akan bekerja untuk menurunkan. Naik lagi tinggi, insulin akan bekerja untuk menurunkan. Ya. Naik tinggi lagi, pankreas bekerja keras mengeluarkan insulin untuk menurunkan lagi. Ya. Jadi Bu sekalian, kita bayangkan sarapannya nasi goreng, minumnya teh manis, nanti siangnya ada donat, makan siangnya ini gitu ya. Kemudian breakfastnya ini OT-OT, ya itu enak ini. Ya. Ya. Maka wajar Bu sekalian, saya pribadi kalau sudah ke acara ilmiah itu pulang mesti nimbang badan saya berapa dan pasti naik. Ya, Bu sekalian, ini ada yang menarik ya. Ya.
Ya, Bapak sekalian, organ tubuh itu menangis saat kamu tuh obesitas. Pertama apa? Jantung. Orang gemuk itu Bapak sekalian, maka massa tubuhnya juga bertambah. Ya. Kita naik sepeda motor sendirian, sama kita naik sepeda motor gonceng orang berdua, bertiga, berat mana? Truk yang kosong muatan, banding truk yang muatannya penuh, ya berat. Seperti itu. Sehingga dia akan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darahnya itu. Ya. Kedua adalah ginjal kita. Aku harus menyaring lebih banyak kotoran dari tubuh yang makin besar, karena makanan yang kita makan itu ya kalau nusawu pisang Cavendish aman. Kalau sudah popcorn gitu ya, ini anak saya sukanya popcorn itu ya, popcorn coklat gitu ya, maka makanan yang diolah, makanan yang sudah berpengawet, ya tentu ginjal kita bekerja lebih berat lah. Kemudian liver kita sama, aku harus nyaring lebih banyak kotoran dari tubuh yang makin besar. Dan Bapak sekalian, sendi lutut dan panggul bebanmu naik, bebanku juga naik. Aku cepat aus dan cepat sakit. Ya. Tidak pernah ada namanya truk itu pedot as belakangnya, kecuali kalau bebannya berlebih. Saya punya pasien wanita 40 tahun Bapak sekalian, beratnya 116 kg, nyeri punggung. Saya bilang ya wayahe Bu, aku ngono. Oh lemu ya mantap gitu kan. Ya, lalu kita beritahu pola makan sebagainya, melatih otot. 2 minggu dia kontrol, berat badannya sudah turun menjadi 105. Ya. Turun berapa kilo? 11 kilo dalam waktu 2 minggu. Ya, kita jelaskan dengan edukasi ringan. Dan Bapak sekalian, yang terakhir, pankreas kita akan kewalahan atur gula darah. Kalau terus begini maka aku akan menyerah. Ya, menyerah nih ya. Senyerah. Ya. Jadi orang dengan diabetes itu Bapak sekalian, udah nggak ngatasi pankreas kita untuk memproduksi. Banyak orang-orang diabetes kenapa harus bagian diinjeksi insulin itu? Ya karena pankreasnya sudah kopler ya kita bilang ya, nanti kopler ya, dan nggak kuat lagi memproduksi insulin untuk menitrasi gula yang terlalu masuk tadi itu. Bapak sekalian, sekarang kita bahas metabolisme dari protein dan lemak ya. Yang kita sebut dengan metabolisme rendah karbohidrat ya. Seberapa banyak pun protein dan lemak yang kita makan tidak akan menaikkan gula darah kita, kecuali daging segar yang baru disembelih. Kenapa? Di tubuh daging itu masih ada sisa-sisa darah ya. Kita sembelih kan keluarnya darah Pak nggih, tapi kan nggak semua darahnya keluar ya, itu masih ada sisa-sisa glukosa darahnya hewan yang kita sembelih itu, yang itu kadang membuat gula darah kita naik, tapi tidak sesignifikan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat. Artinya Bu sekalian, seberapa banyak pun kita makan protein dan lemak, tidak akan menaikkan gula darah kita. Kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, kira-kira nganggur nggak pankreasnya? Nganggur. Istirahat nggak dia? Istirahat. Recovery nggak dia? Recovery. Karena tidak dipaksa memproduksi insulin untuk menurunkan gula darah. Lemak kemudian dirubah menjadi yang namanya keton, dan itu menjadi energi bagi tubuh kita ya. Gimana tadi di awal kita sampaikan, lemak adalah cadangan energi kita. Bapak sekalian, ketika lemak tubuh ini dibongkar oleh tubuh kita ya, oleh liver ya, yang disebut dengan lipolisis atau bongkar lemak, maka
dia akan dirubah menjadi keton namanya, yang itu menjadi energi untuk otot dan otak kita, untuk bergerak kita. Makanya pernahkah kita berpikir, kenapa ya macan itu tidak makan sego tapi kok jadi kuat? Paham ya? Ya, bahkan ulo itu wis kadung nguntal namanya kerbau satu atau kambing satu, dia bisa lama nggak makan. Ya karena ini Bu sekalian, proses seperti ini. Lemak dibongkar oleh liver namanya lipolisis, dia berubah menjadi keton dan dia menjadi energi tubuh. Makanya orang yang ini Bapak sekalian, dietnya ini, kolesterol sama LDL-nya tuh naik, tapi bukan kolesterol yang jahat, tapi kolesterol yang baik. Nah kalau lemak dibongkar Bapak sekalian, maka tubuh akan langsing. Ya. Berat badan akan turun maksud saya, dan lama-lama tubuhnya akan menjadi langsing. Nah kalau tidak ada gula darah, maksudnya gula darahnya normal, kira-kira perlu nggak kita minum obat diabetes? Perlu nggak? Kalau gulanya normal, kita perlu nggak minum obat diabetes? Nggak perlu lagi. Sementara Bapak sekalian, mungkin ada di sini yang punya diabetes ya, masih disuruh makan nasi, ya kan? Kadang kentang, nanti siang dikasih pisang. Loh, makan itu ya gula naik lagi, gula naik dikasih pil, dikasih suntikan. Padahal Bapak sekalian, kalau kita bisa merubah pola ini, ya otomatis lah tidak perlu mengkonsumsi obat diabetes, karena memang gulanya nggak naik, karena yang dimakan adalah protein dan lemak. Ya, kalau ya orang dengan berat badan turun, secara teori juga akan membuat tensinya turun. Ya, 1 kg penurunan berat badan akan menurunkan tensi sekitar 0,5. Kemudian orang yang sudah langsing, beban tubuh di sendi dan otot berkurang, maka tentu dia tidak akan mengkonsumsi obat anti nyeri. Jadi wong lemu nyeri dikasih anti nyeri 1, gak ngatasi anti nyeri 2, gak dikatasi anti nyeri 3. Pada problemnya apa? Lututnya, punggungnya kebebanan bebannya lebih berat. Anti nyeri jangka panjang menyebabkan kerusakan ginjal. Baik ginjalnya rusak, ya sudah dicuci darah. Cuci darah menyembuhkan? Tidak. Cuci darah itu hanya memperpanjang saja. Seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, habis itu sudah nggak kuat fisik kita. Dan banyak pasien kita yang meninggal karena gagal ginjal. Ya, Bapak sekalian, inilah perbedaan respon kenaikan gula darah, ya, dalam artian kata insulin yang harus dikeluarkan, ya, untuk merespon makan yang kita makan adalah seperti ini gambarnya. Ini insulin respon insulin Bapak sekalian. Merah ini adalah karbohidrat. Kalau kita mengonsumsi karbohidrat Bapak sekalian, maka insulin kita akan naik. Paham nggih? Tujuannya untuk menurunkan gula darah kita. Kalau kita mengkonsumsi protein, naik dikit aja. Kenapa kalau bisa naik sedikit? Karena di dalam protein itu masih ada sisa darah dari hewan yang kita potong. Ya. Kalau kita mengkonsumsi lemak, hampir rata lah dia. Ya. Jadi Bapak sekalian, karbohidrat beras, tepung, gula, buah manis, maka waspada kita dengan hiperglikemi dan hiperinsulin. Insulin gula naik, otomatis insulin juga naik. Ya. Karbohidrat kita ada di apa? Di beras, tepung, gula dan buah manis. Gitu kita makan, ia akan naik. Makanya mohon maaf, saya tidak bosan-bosan mengingatkan ke Bu Takmir sesi konsumsi, ayolah perhatikan snacknya itu, jangan diracun jamaah itu dengan
makanan yang bikin gulanya naik. Wis ekstrim ya, ekstrim ya saya, ekstrim. Kadang ote-ote, tahu berontak, aduh, dokter jantung kita itu, termasuk saya juga berobat pada beliau, berkonsumsi, tidak pernah mau mengkonsumsi yang namanya tahu berontak. Kenapa? Minyaknya banyak, Pak. Ya. Monggo nanti dievaluasi lagi Pak Jarwo. Rekomendasi saya ya ini Cavendish gitu ya, atau Polo Pendem gitu ya. Jok zamannya protes, loh niat ngaji nih ini golek ilmu, tidak nyari snacknya gitu. Ya. Baik Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke bulan Ramadannya gimana prakteknya ya. Bapak sekalian, apa yang terjadi pada tubuh kita, metabolisme tubuh kita saat puasa Ramadan? Kita sahur sampai buka itu hanya 14 jam. Ya. Ini adalah konsep dari puasa yang bertahap ya, yang namanya puasa intermittent itu ya berselang gitu ya, dengan rumus 14 jam puasa, 10 jamnya jendela untuk makan, waktu untuk makan. Jadi Bapak sekalian, intermittent fasting itu ada yang 12 untuk pemula. Oke, wis kuat 14 10, udah kuat lagi 16 8. Itu yang paling ideal. Mau kuat lagi bisa 18 ya, 6. Bahkan ada yang 20 puasa 4 jam saja dia mengkonsumsi makanan. Tergantung kebutuhan dia. Apakah dia memang orang sehat ingin tambah sehat, atau orang sudah punya sakit dan dia ingin sembuh dari sakitnya. Ya. 8 jam pertama itu adalah menghabiskan gula yang ada di darah kita dari makan sahur kita. Kalau makan sahur kita masih banyak nasinya, kerupuk, teh manis, makan sakale, enggak lemes gitu, ya kan? Ingat enggak? Mak kita bilang sahur sing akeh, enggak lemes, tambahi segonya. Loh, tambah itu gulanya naik tinggi Pak, terus mudun, justru mudunnya sangat menyakitkan sekali. Sebagaimana tadi teori tadi itu. Kenapa menyakitkan sekali? Maka ketika gula darah turun itu loh Bu sekalian, kita merasa lemas. Baik karena gula darah kita sudah mulai turun maupun memang kita sudah mulai ngelak. Ya, tubuh beradaptasi, tubuh pintar sekali. Kemudian kita ngeluh, pusing. Ya. Kalau puasa Ramadan Bapak sekalian, kita mungkin terkondisikan ya. Ini tidak boleh batal. Tapi kalau jenengan puasa sunnah, ayo. Kan hadisnya kan dalam puasa sunnah itu kamu adalah raja. Gitu kan hadisnya ya. Mau lanjut, mau mukel terserah. Lah kalau sudah gini Pak, sing ngeluh, mual, sulit berpikir, maka muncullah godaan batal untuk puasa kita. Mokel, tempat puasa sunnah, kok greges ya awakku, enggak kuat aku sebagainya. Padahal Bu sekalian, kalau sudah melewati fase jam 12 ke atas, itu udah hilang lemesnya, laparnya. Yang hilang, yang muncul masih lemes karena haus. Dan udah lepas asar, wis gak ono rasa lapar dan haus. Ya kan? Coba nyeneng rasakan. Lah Bapak sekalian, di 6 jam terakhir itulah tubuh kita itu kemudian pintar sekali, dia mulai membongkar lemak tubuh kita, dan itu yang membuat kemudian lemak dijadikan energi yang membuat berat badan kita turun sebenarnya. Dan di saat ini 6 jam terakhir ini kita disarankan untuk olahraga. Jadi ini Bapak sekalian, memang kita nggak mengalami Pak, sama poso jam 10 kudu mokel Pak, sing awake lemes, wis mulai krasa flu. Ya engko sik praktek 2 ronde engko sih yang rasane. Tapi kalau kita ada punya tekad yang kuat, lepas jam 12 hilang sudah. Ya, seperti itu.
Nah, Bapak sekalian, kenapa diserahkan untuk olahraga di sini? Ini teorinya. Jadi Bapak sekalian, olahraga, terutama olahraga beban, ya, ngangkat barbel atau ngangkat tubuh kita sendiri, ya, push up, squat, ya, pakai tubuh kita sendiri atau ditambahi beban barbel atau galon dan sebagainya, 30 sampai 60 menit, ya, yang kita lakukan 1 jam atau 2 jam sebelum buka berpuasa itu setara dengan memperpanjang 5 sampai 6 jam puasa kita. Berarti ini menuju konsep intermittent fasting 16, 8 atau yang kita sebut dengan auto pagi. Dan ini, ya, Profesor Yoshinori Ohsumi ini memenangkan Nobel pada 2016 atas temuannya tentang manfaat dari puasa untuk kesehatan. Ketika kita 16 jam puasa, Bu sekalian, ketika tubuh manusia lapar, ia memakan dirinya sendiri. Ya, ia membuat proses pembersihan, menghilangkan semua sel sakit, sel kanker, sel penuaan, dan Alzheimer, tetap awet muda dan melawan diabetes. Makanya dianjurkan, ya, 30 sampai 1 jam sebelum puasa, sebelum berbuka, kita barbelan dulu, olahraga dulu 30 sampai 60 menit. Ya, bahkan Dokter Tirta itu mengatakan Anda 30 hari menjelang berbuka itu olahraga beban, Ramadan selesai, luar biasa hasilnya. Tapi kayaknya Pak Jarwo nggak bisa ini, persiapan buber ya di sini. Bapak sekalian, berarti puasa kita kalah dengan ini dong. Ya, orang, Bapak sekalian, orang dengan intermittent fasting itu memanfaatkan malam hari sebagai jamnya. Mulai jam 6 sampai jam 12. Ya, itu dia memanfaatkan malam hari. Tidurnya bagian dari intermittent fastingnya. Kalau kita puasa enggak, justru kita puasa saat kita beraktivitas. Dan aktivitas itu tentu lebih membakar kalori kita dibandingkan kita yang ikut konsep IF yang menjadikan malam hari sebagai bagian waktunya. Nah, kalau kita puasa siang hari itu yang hanya selisih 2 jam, yang 14 jam ke 16 ya, kita tetap bergerak, maka Bu sekalian, yakinlah bahasanya sebenarnya hanya dengan sekadar puasa saja kita sudah mencapai yang namanya auto pagi. Paham nggih? Maka berarti puasa kita kalah dong dengan konsep auto pagi. Enggak, puasa kita justru auto pagi. Ini kebetulan aja nemu tahun 2016. Allah dengan syariat puasanya udah 15 abad yang lalu. Ya. Berarti nggak kalah, puasa kita sudah auto pagi. Lebih-lebih Bapak sekalian kalau kita nambahin ini. Ya. Jadi kan bukber jam 5 itu ya Pak Jarwo ya. Berarti jam 4 sampai jam 5 olahraga dulu di rumah. Ya, seperti itu. Bapak sekalian, kemudian gimana aplikasinya agar kita bugar dan sehat di Ramadan atau buka dan sehat dengan Ramadan? Pertama, ketika kita sahur Bapak sekalian, kita mengakhirkan sahurnya. Ya, kemudian lakukan diet yang rendah karbohidrat di mana makanannya dominan dari protein. Selain menjaga tidak terjadi lonjakan gula darah yang buat kita semakin lemes ya, karena turunnya itu protein itu Bapak sekalian lebih lama dicerna di lambung kita sehingga memberikan efek kenyang yang lebih lama. Ya, menunya apa? Ya ini telur dadar, ini apa ini? Sawi, tomat. Ini telur godok sama timun. Ya, dikasih gorengan brambang. Oke. Ini telur godok. Ini apa ini? Bukan itu.
wortel, ini bronkoli. Nah, telur ini murah meriah kan? Kalau nggak ada telur ya protein dari tumbuhan, tempe atau tahu. Ya. Oke, sebentar lagi. Ya. Dan hindari Bapak sekalian minuman manis saat kita bersahur karena lonjakan dari gula darah yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Saat puasa maka kita hindari dehidrasi. Artinya ya jangan olahraga yang berlebih di pagi hari. Jangan manas di pagi hari. Ya makanya Bapak sekalian, mungkin puasa kita itu sangat jauh kualitasnya dibandingkan para pekerja-pekerja informal ya, yang dia justru keluar ya di luar dibanding kita yang mungkin ya saya ke kantor naik mobil ber-AC, nanti di rumah sakit AC lagi, pulang ke rumah ngedem di kamar, nanti ke Gado AC lagi dibanding para pekerja-pekerja yang harus keluar dari rumahnya itu ya. Dan dianjurkan Bu sekalian untuk olahraga menjelang berbuka, dan saat berbuka Bu sekalian hindari minuman manis karena akan terjadi lonjakan gula darah, lebih-lebih yang sudah punya diabetes ya. Kalau jenengan masih terbayang rasa manis, beli tetesan stevia ya, obat stevia, obat gula stevia itu alami ya, nabati alami, dan kita anjurkan yang tetes ya. Satu kecak ini Bapak sekalian itu harganya 80.000, dia bisa untuk 130 kali pembelian karena satu tetes sudah sangat manis ya. Yang kedua Bu sekalian, jadikanlah kurma ajwa sebagai pilihan. Jangan mungkin banyak ya di TikTok atau di Instagram, kurma yang manis itu ternyata diolah, dia sudah dimasak dikasih gula. Kalau Anda punya rezeki, kenapa sih tidak memanjakan diri ini sendiri? Kalau ada, Rasulullah pakai kurma ajwa, manfaatnya banyak, seratnya tinggi, dan gula darah kita tidak akan naik dengan tinggi sekali. Per kilo di Jalan Raden Wijaya 120.000, di Shopee ada yang 90.000 ya. Kalau Anda punya rezeki Bapak sekalian, sayangi diri kita ini ya. Kalau ada kurma, pilihlah kurma Jawa. Kemudian sahur bukanya Bapak sekalian, diet rendah karbohidrat agar tidak terjadi lonjakan dari gula darah kita ya. Baik, yang terakhir Bapak sekalian, gimana kiat kita untuk bugar sejak Ramadan adalah bagaimana pola tidur kita di bulan Ramadan ya. Terganggu karena tidak biasa kayak mulail, harus melek sahur gitu kan, isuke ngantuk ya sebagainya gitu ya. Oke, harus kepengen ya seperti itu ya. Ramadan dan tidur ya, kita malam hari tadarusan, akhirnya harus sahur, subuh ngantuk ya, habis subuh tidur, atau ketika kuliah subuh segeluk-segeluk ngantuk. Kenapa? Ya karena tidurnya kita terlalu malam. Kalau di kampung darusan sampai jam berapa Bu? Banter-banteran ya, kita ya gitu kan, harus sebagainya ya. Sementara Bu sekalian, tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, Gus Bah mengatakan timbang kita itu bermaksiat ketika puasa, tidur aja, karena terhindar dari maksiat. Itu manaknya. Bukan berarti terus kita pakai tidur, justru dengan beraktivitas itu membuktikan bahasanya puasa kita tetap produktif. Dengan kita bergerak berarti proses pembakaran energi kita semakin besar, sehingga kita akan lebih mendekati proses autofagi seperti itu. Coba tadi kita jelaskan ya. Yang terakhir Bapak sekalian, pola tidur Ramadan kita adalah kita gaspol melekkan waktu 10 hari terakhir ya. Gaspol kan, ada yang jam 12 datang ya, jam 3 pulang, ada yang jam 2. Kalau saya tidur sini
Kenapa tidur di sini ya bos? Saya ngajari anak saya. Kamu mau tidur di masjid apa di rumah? Aku pengen tidur di masjid. Udah, kita tidur di masjid. Ya, bukan apa Bu sekalian. Ya, itu salah satunya adalah ngajari anak kita. Ya, seperti itu. Juga sebenarnya jaring, Pak. Timbang turun di rumah, turun masjid. Seperti itu. Nanti disiapkan Pak Jarwo. Ya. Lah, Bapak sekalian, sekarang kembali ke teori tentang pola tidur yang sehat seperti apa, ya. Bapak sekalian, pola tidur sehat adalah manusia itu diciptakan sebagai makhluk siang. Malam itu tidur, siangnya melek. Itu manusia. Kalau kalong, kucing, tikus itu melek di malam hari, siangnya tidur. Ini jangan dilawan. Kenapa? Karena anatomi tubuh manusia itu diciptakan dan bekerja sesuai dengan siklus ini sebagai makhluk malam. Tubuh kita secara anatomi terikat dengan yang namanya siklus ritme sirkadian. Bahasanya ketika matahari keluar masuk ke mata kita, ke otak kita, melek, ojo turu, gitu. Begitu kita gelap masuk ke mata kita, ke otak kita, turu, hormon tidurmu keluarkan. Itu anatomi tubuh kita, dan kita tidak bisa melawan. Kalau melawan dalam waktu yang lama, tubuh kita akan kalah. Kalau masih muda, kita masih kuat, tapi kalau sudah sepuh, mulai sakit-sakitan, dan sudah kita bahas kan di materi perbaiki dan tentang tidur itu, ya. Ini Bapak sekalian, hormon melatonin, hormon tidur, mengatur siklus tidur dan bangun. Hormon ini bekerja ketika tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita. Makanya orang kalau pengen tidur di pagi hari, lebih baik pakai tutup mata, lampunya digelapkan dan sebagainya itu. Lah Bapak sekalian, pemulihan tubuh kita, ya baik lelah fisik, lelah psikis, atau kita sedang berpenyakit, sangat tergantung dari kualitas tidur kita. Makanya kita sudah berikan materi khusus Pak Bin, ya, perhatikan dan perbaiki tidurmu, monggo dilihat. Ini siklusnya Bu sekalian, hormon tidur melatonin. Dia mulai dikeluarkan di jam 9 malam, puncaknya di jam 2 pagi. Kalau dia ada di puncaknya ini, maka dia akan menekan hormon-hormon stres yang bisa menyebabkan kita terkena darah tinggi dan diabetes. Jadi hormon adrenalin, hormon kortisol itu menyebabkan darah tinggi dan diabetes. Kalau itu bisa kita tekan dengan tidur yang baik, maka dia akan membuat pemulihan yang lebih baik dari penyakit itu. Ya. Banyak pasien kita yang terganggu tensinya karena tidurnya malam. Banyak pasien kita yang terganggu gula darahnya, diabetesnya tetap tinggi karena masih suka melean. Ya, seperti itu. Bapak sekalian, ya. Gimana pola sehat tidur kita di Ramadan? Pertama adalah mendisiplinkan diri agar maksimal di jam 2, jam 10 sampai jam 2 kita bisa tertidur pulas. Ya. Kalau bisa jam 9, maksimal jam 2, jam 22, jam 10 maksud saya. Ya, maksimal jam 10, kalau bisa jam 9 kita sudah bisa tidur, nanti kita bangun selepas jam 2. Ya. Kalau mau beribadah dan sebagainya. Dari sini Bapak sekalian, ya, kemudian pilihannya adalah apa kita berangkat ke masjid jam 12 malam sampai jam 3, tapi kita terkantuk-kantuk, ya kan? Ya saya di belakang kadang lihat kletek, nah, jam 12 datang, tapi di depan ini Pak, ini mau sholat ya nggak konsentrasi karena ngantuk gitu, mau zikir sudah, ya kantuknya seperti itu. Atau Bapak sekalian, kita lebih memilih selepas jam 2 mengikuti siklus ini, kita berangkat ke masjid atau bangun di masjid yang sudah di masjid, ya, atau berangkat ke masjid sampai subuh
Kenapa? Keberkahan dari sepertiga malam terakhir. Sehingga itulah alasannya sebenarnya kenapa masjid kita menyediakan sahur di masjid. Iya Pak Jarwo ya. Tidak dibawa pulang sebenarnya, mohon maaf. Ya boleh bawa pulang enggak apa-apa. Tapi sebenarnya tujuannya takmir itu saya mewakili mungkin ini karena ini loh Pak. Kok ayatnya kan jelas, nanti para ustadz yang bahas bukan saya, bukan kapasitas saya. Surat Muzammil ada, surat yang mana tuh wastaghfiru bil as itu kan ada, itu di sepertiga terakhir kan berkahnya di situ. Sehingga detik-detik menjelang adzannya subuh itu detik-detik yang sangat berkah sekali. Ya, monggo pilihannya tetap kenjenengan dan kita hanya sampaikan saja. Lah Bapak sekalian, ini yang perlu saya sampaikan. Memaknai ulang hakikat iktikaf. Apakah luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di keutamaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar itu apakah hanya untuk mereka yang iktikaf di masjid saja? Mereka yang menjaga orang tuanya yang sedang sakit, ada yang berupaya nyari orderan ojek online hingga tengah malam sebab tuntutan mencari nafkah. Ada yang hanya lirian zikir saja sebab berbaring di rumah sakit. Semua tidak perlu meremehkan amalannya sebab kemampuan kita berbeda-beda. Maksimalkanlah dari apa yang Allah mudahkan. Ya. Jadi itu sekalian, ini mungkin bisa jadi renungan. Dan terakhir Bapak sekalian, sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 dan kita hafal semua insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang beriman, akan menyambut seruan ini. Ya. Kalau nggak percaya sekalian, coba nanti Ramadan dengan jalan-jalan ke kafe-kafe, lu banyak yang sedang di situ nongkrong. Dan kita lihat masih muda-muda. Ya. Dan Bapak sekalian, akankah kemudian ketakwaan kita sebagai tujuan akhir dari puasa Ramadan ini semakin bertambah setelah kita mengetahui bahasanya ada manfaat yang luar biasa tentang sehat dengan Ramadan. Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jelas nggih? Tidak perlu pertanyaan ya. Cukup ya? Baik Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada pilihan kata yang tidak tepat datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Tetapi kalau ada kebenaran, jenengan harus yakin bahwasanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu datang dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Mari Bapak sekalian, kita mengambil salah satu manfaat yang Allah sediakan di Ramadan nanti, bahasanya ada bugar dan ada sehat di dalam Ramadan kita. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.